Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Purnamasari dari Prodi PGSD 4B dengan NIM 202406024. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UAS evaluasi pembelajaran. Saya membuat soal kelas 4 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Sebelum masuk ke soal dan pembahasan, mari kita perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang pertama, 3.5 menggali informasi dari teks petunjuk atau teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Yang kedua, 4.5 menyajikan teks petunjuk atau teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu dengan memperhatikan urutan langkah yang benar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami pengertian teks prosedur, yang kedua, mengidentifikasi tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah dalam teks prosedur, yang ketiga, menentukan penggunaan kalimat perintah dalam teks prosedur, dan yang terakhir, menentukan urutan langkah yang benar dalam teks prosedur. Selanjutnya masuk pada soal dan pembahasan. Soal yang pertama yaitu teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu disebut teks. A. Narasi, B. Deskripsi, C. Prosedur, D. Eksposisi. Jawabannya adalah C, karena teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah secara urut untuk membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Selanjutnya, soal nomor 2. Tujuan utama teks prosedur adalah A. Menghibur pembaca, B. Memberikan informasi tentang tokoh, C. Memberikan petunjuk melakukan sesuatu, D. Menjelaskan sejarah. Jawabannya adalah C, karena teks prosedur bertujuan memberi petunjuk agar pembaca dapat melakukan sesuatu kegiatan dengan benar. Soal nomor 3. Bagian teks prosedur yang berisi alat dan bahan biasanya terletak pada A. Bagian akhir teks, B. Bagian awal teks sebelum langkah-langkah, C. Di setiap langkah-langkah, D. Tidak ada dalam teks prosedur. Jawabannya adalah B, karena pada teks prosedur, alat dan bahan biasanya disebutkan terlebih dahulu sebelum menjelaskan langkah-langkah pembuatan. Soal nomor 4. Kata yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah A. Kata perintah, B. Kata sifat, C. Kata kiasan, D. Kata sambung. Jawabannya adalah A, karena teks prosedur banyak menggunakan kalimat atau kata perintah, misalnya siapkan, potong, campurkan, dan aduk. Kata-kata tersebut mengarahkan pembaca untuk melakukan tindakan tertentu, karena itu jawaban yang tepat adalah kata perintah. Soal nomor 5. Kalimat berikut yang merupakan kalimat perintah adalah A. Saya membuat jus, B. Jus itu sangat enak, C. Buatlah jus sesuai langkah berikut, D. Jus berasal dari buah. Jawabannya yaitu C, karena kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Kata buatlah menunjukkan adanya perintah. Kalimat lain hanya memberikan informasi, jadi jawaban yang benar adalah buatlah jus sesuai langkah berikut. Soal nomor 6. Bahasa yang digunakan dalam teks prosedur adalah A. Rumit, B. Jelas, C. Sulit dipahami, D. Panjang. Jawabannya adalah B, karena bahasa dalam teks prosedur harus mudah dipahami agar pembaca dapat mengikuti setiap langkah dengan benar. Jika bahasa yang digunakan rumit atau membingungkan, pembaca bisa salah melakukan langkah-langkah yang diberikan. Soal nomor 7. Kata yang menunjukkan urutan langkah dalam teks prosedur adalah A. Kemudian, B. Karena, C. Tetapi, D. Sehingga. Jawabannya adalah A,
Karena dalam teks prosedur kata penghubung seperti pertama, kemudian, selanjutnya, dan terakhir digunakan untuk menunjukkan urutan langkah. Kata kemudian menunjukkan bahwa suatu kegiatan dilakukan setelah langkah sebelumnya selesai. Soal nomor 8. Contoh judul teks prosedur adalah A. Liburanku di pantai, B. Persahabatan sejati, C. Cara menanam bunga mawar, D. Kelinci dan kura-kura. Jawabannya adalah C, karena judul teks prosedur biasanya menunjukkan suatu kegiatan yang akan dilakukan beserta cara melakukannya. Judul cara menanam bunga mawar menunjukkan bahwa teks tersebut berisi langkah-langkah menanam bunga mawar, sedangkan pilihan lainnya merupakan judul cerita atau tema umum. Soal nomor 9. Sebelum membuat teh manis, yang harus dilakukan adalah A. Meminum teh, B. Menyiapkan alat dan bahan, C. Menutup gelas, D. Menyimpan gula. Jawabannya adalah B. Dalam teks prosedur, langkah awal yang penting adalah menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Jika alat dan bahan belum siap, kegiatan akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, sebelum membuat teh manis, kita harus menyiapkan gelas, teh, gula, sendok, dan air panas terlebih dahulu. Manakah urutan langkah membuat es teh manis yang benar? A. Memasukkan es batu, menyeduh teh, menambah gula. B. Menyeduh teh, menambah gula, menambah air dingin, memasukkan es batu. C. Menambah gula, menyeduh teh, memasukkan es batu. D. Menyajikan minuman, menyeduh teh, menambah gula. Jawabannya adalah B. Urutan yang benar harus dilakukan secara bertahap. Pertama, teh diseduh menggunakan air panas, setelah itu ditambah gula air larut dengan baik, kemudian ditambahkan air dingin, dan terakhir dimasukkan es batu. Jika urutannya tidak benar, hasil minuman bisa kurang sesuai. Soal nomor 11. Mengapa langkah-langkah dalam teks prosedur harus berurutan? A. Agar lebih panjang. B. Agar mudah dipahami dan berhasil dilakukan. C. Agar terlihat menarik. D. Agar sulit dibaca. Jawabannya adalah B. Urutan langkah yang benar membantu pembaca melakukan kegiatan dengan tepat dan memperoleh hasil yang diinginkan. Soal nomor 12. Kalimat terakhir dalam teks prosedur biasanya berisi A. Tujuan pembuatan, B. Alat dan bahan, C. Hasil akhir kegiatan, D. Kalimat tanya. Jawabannya adalah C, karena bagian akhir teks prosedur biasanya menjelaskan hasil yang diperoleh setelah semua langkah selesai dilakukan. Misalnya, pada prosedur membuat jus, bagian akhir dapat berupa kalimat jus siap disajikan. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah hasil akhir kegiatan. Soal nomor 13. Perhatikan judul teks prosedur berikut. Cara menanam bunga matahari di pot. Tujuan dari teks prosedur tersebut adalah A. Menjelaskan ciri-ciri bunga matahari, B. Memberikan petunjuk menanam bunga matahari di pot, D. Menceritakan pengalaman menanam bunga matahari, D. Menggambarkan keindahan matahari. Jawabannya adalah B. Karena tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Berdasarkan judul, cara menanam bunga matahari di pot dapat diketahui bahwa teks tersebut bertujuan memberikan petunjuk kepada pembaca tentang langkah-langkah menanam bunga matahari di dalam pot. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah memberikan petunjuk menanam bunga matahari di pot. Soal nomor 15. Kata selanjutnya dalam teks prosedur digunakan untuk A. Menunjukkan tempat, B. Menunjukkan waktu, C. Menunjukkan urutan langkah, D. Menunjukkan jumlah. Jawabannya adalah C.
Karena kata selanjutnya digunakan untuk menunjukkan urutan langkah dalam suatu kegiatan. Kata tersebut membantu pembaca memahami tahapan yang harus dilakukan setelah langkah sebelumnya selesai. Soal nomor 15. Apa yang mungkin terjadi jika langkah-langkah dalam teks prosedur tidak diikuti dengan benar? A. Pekerjaan menjadi lebih mudah. B. Hasil kegiatan sesuai harapan. C. Tujuan kegiatan dapat gagal tercapai. D. Langkah-langkah menjadi lebih singkat. Jawabannya adalah C. Karena teks prosedur dibuat agar suatu kegiatan dapat dilakukan dengan benar. Jika langkah-langkahnya tidak diikuti sesuai petunjuk, hasil yang diperoleh bisa berbeda dari yang diharapkan atau bahkan gagal. Oleh karena itu, setiap langkah harus dilakukan dengan teliti dan berurutan. Jadi, kesimpulannya, setelah mempelajari materi teks prosedur, peserta didik dapat memahami bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu secara berurutan. Teks prosedur memiliki tujuan yang jelas, memuat alat dan bahan yang diperlukan, serta menggunakan kalimat perintah dan bahasa yang mudah dipahami. Dengan memahami teks prosedur, peserta didik dapat mengikuti petunjuk dengan tepat, bekerja secara teratur, dan melakukan sesuatu kegiatan sesuai urutan langkah yang benar sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Sekian video pembahasan soal kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat membantu kalian memahami materi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.